Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iman rahimakumullah, di ayat 269 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hikmah yang kita artikan kemarin sederhananya adalah Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sebagai agama. Hikmah inilah yang memberitahu kepada kita kapan harus berhenti, kapan harus berjalan, kapan harus belok kanan, kapan harus belok kiri, kapan juga harus putar balik. Itu semua aturan-aturan yang ditetapkan di dalam agama. Nah, kaitannya dengan masalah infak, berarti orang yang mendapatkan hikmah itu tahu kapan harus berinfak, kapan dia itu harus menahan, kapan harus memberi lebih, kapan harus memberi sedikit. Itu diiringi dengan hikmah. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat infak, tidak dengan kalimat sedekah atau lebih spesifik dengan zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan infak itu, iman rahimakumullah, jika tidak diberikan kaid, tidak diberikan ikatan, maka umum sifatnya. Jadi infak teh pahala atau dosa? Itu sesuai. Sebab infak anu pahala mah anu fi sabilillah. Makanya diikat dengan kalimat wa anfiqu fi sabilillah. Karena ada orang yang berinfak bukan di jalan Allah, sarua infak oge. Jadi naon atuh artina infak teh? Infak itu asal artinya itu akhraja, mengeluarkan. Ai mengeluarkan nalika di jalan Allah keluar. Nalika mengeluarkan di jalan selain untuk Allah juga keluar semuanya. Nah, makanya Allah memerintahkan keluarkanlah itu di jalan Allah. Sehingga kalimat ini dikatakan keluar itu berarti dia mempunyai jalan keluar. Makanya di dalam bahasa Arab nafkah itu artinya diartikan untuk terowongan. Di terowongan itu dia punya dua jalan keluar. Kadang juga tempat masuk dan juga tempat keluar. Orang munafik itu dia abusna ka nu ieu keluar tinu itu. Jadi itu disebutnya sebagai munafik. Dia abusna siga nu iman keluar kafir. Nah, karena dia punya dua jalan. Dalam Al-Qur'an juga ada kalimat qul istata'tum an tabtahu nafaqon fil ardi aw sulaman fi samai. Nah, sebutkan jika kamu mampu carilah terowongan di bumi atau juga tangga untuk naik ke langit. Nah, ikhwatimah rahimahumullah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin." Apa yang kamu infakkan dari suatu nafkah. Nah, kalau nafkah tadi sifatnya umum, bisa jadi di jalan Allah atau tidak. Tapi kalau sedekah itu sudah pasti berpahala. Karena sedekah itu sesuatu yang dikeluarkan karena membenarkan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bersedekah itu sudah pasti dia itu akan mendapatkan pahala. Tetapi orang yang berinfak itu belum tentu, karena belum tentu dia infak di jalan Allah. Nah, di sini diikatkan itu dengan kalimat aw nadartum, atau kalian nadarkan min nadrin, dari nadar. Jadi nadar itu artinya mewajibkan sesuatu bagi dirinya sendiri yang tidak diwajibkan oleh Allah. Misalnya asal nama memberi itu sedekah itu sunat hukumnya. Tapi karena dinadarkan, kalau saya misalnya lulus, saya akan memberi ke anu, nah itu hukumnya jadi wajib. Seperti kurban juga, kalau misalnya dinadarkan, hukumnya itu jadi wajib. Kurban itu kan sunat, tapi kalau dinadarkan jadi hukumnya wajib.
misalnya teh lamun eta nu mayar hutang mayar tah pasti tahun ayeuna saya rek kurban eta teh jadi nadar hukumna jadi wajib teu meunang henteu kudu kurban nya mun ayanya. Nah tapi nanti hukumnya berbeda. Kalau yang sunat itu dia boleh memakan daging kurbannya, kalau yang nadar itu dia tidak boleh memakan daging kurbannya sendiri karena itu nadar yang sudah dikeluarkan untuk berkurban. Atau kumaha moal daging sate nuang tiasa tinu bagian batur bagian sorangan nu teu meunang karena ini sudah dinadarkan. Nah ikhwatimar rahimakumullah, di sini juga sama, apa yang kalian nadarkan atau apa yang kalian infakkan baik atau buruknya itu Allah Subhanahu wa taala mengutarakan fa innallaha ya'lamu, karena sesungguhnya Allah mengetahui. Nah ini tentu ikhwatimar rahimakumullah, kalau orang sudah menyadari bahwa Allah mengetahui, maka dia itu infak itu akan mendorong orang yang ada gede anu leutik akan leutik boga nage nah jadi gede anu gede menurut leutik jadi anu gede bakal gede da boga gede anu leutik oge bakal tetap infak. Nah aku naon kusabab ada Allah apaleun sanajan leutik oge Allah mah apaleun pasti bakal infak. Atau yang kedua, namun ieu infakna teh di jalan lain Allah karena Allah mengetahui mending teu dikaluarkeun. Namun ieu ria atau tapi namun ieu nyebabkeun menyeri hatekeun mending teu heula tahan heula. Demikian pula orang-orang yang berinfak dengan menyakiti, dengan menyebut-nyebut itu karena dia tahu Allah mengetahui, sadar Allah mengetahui, dia akan berhenti menyebut-nyebut dan juga menyakiti perasaan orang yang diberi karena dia menyadari Allah itu tahu. Nah demikian pula anu teu infak Allah apal ya, maka dengan ketidakinfakannya itu jalma itu tidak berinfak tapi Allah apal boga niat infak itu. Jadi nepikeun ka jalma anu hayang infak tapi teu bisa infak Allah apal. Sebalikna jalma anu infak tapi teu hayang infak Allah ge apal gitu. Nah perhitungan pahalanya itu ikhwati iman rahimakumullah tidak akan keliru. Makanya ikhwati iman rahimakumullah nu dibangun mah kudu bukan suka memberinya tetapi mental ingin memberinya. Pertama mental tidak mau meminta, ta eta masalahna teh. Kalau mental tidak mau meminta, mental hayang dibere nanggeus leungit tapi mental nanggeus hayang mere, hiji waktu teu kabere ge moal rame. Ya, tapi lamun mental hayang dibere oge rame. Sauti kurang tolak mere teh biasa sakitu sebab mental yang dibere. Tapi sanajan teu mere oge lamun mental mere mah moal riweuh nya, moal riweuh nalika teu kabagian, moal riweuh nalika kabagian tapi teu sesuai kahayang. Nah oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di ayat ini wa ma lidzalimina min ansor, dan tidak ada bagi orang yang zalim itu penolong. Kenapa dikaitkan dengan infak? Nah, punten orang yang melakukan infak tapi karena ria, ingin dipuji, kemudian juga menyakiti, itu disebut sebagai orang-orang yang zalim. Jadi ayat zalim teh nyebabkeun dosa, lain nyebabkeun pahala. Padahal infak teh, padahal sedekah teh pi pahalaeun, tapi ku Allah lamun eta kusabab ria, lamun kusabab hayang dipuji, nyebut-nyebut, nyeri hatekeun, nu kuduna pi pahalaeun teh jadi pi dosaeun. Matak disebutna zalim.
Ini kita mah lain orang dermawan, orang dolim. Karena infaknya itu bukan menyebabkan dia selamat, tetapi menyebabkan dia berdosa. Nah, kemudian dengan kalimat min ansor dari penolong, ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah akan menolong seseorang itu apabila dia gemar berinfak. Infaknya akan menolong dia ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma lidzalimina min ansor. Apa yang akan ditolong itu di dunia tentu akan menolong dia dari keselamatan, dari kecelakaan, dari sifat kikir, sifat bakhil, sifat suka terhadap harta yang berlebihan, dan di akhirat nanti akan menyelamatkan dari api neraka. Karena infaknya itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bahkan ittaqin nar walau bisyiki tamratin. Jadi jauhilah neraka itu, hindarilah neraka itu walaupun berinfak dengan satu biji kurma. Nah, maka ikhwati rahimakumullah, sayang kalau kita berinfak tapi tidak di jalan Allah, itu tidak akan menjadikan pahala. Maka ketika kita memberi itu selalu kaitkan, duh ya Allah, imah hoyong masihan teh karena Allah, imah hoyong aya pahalaan di samping Allah. Tong dugikeun ka urang sadayana kaluar harta tapi teh pahalaan. Saya kumaha lamun misalna mere kadunungan tapi hayang dibere leuwih atawa supaya dunungan teh jadi bager ka urang, eta ya pahalaan moal gitu. Saya kumaha lamun misalna abi keur nyaleg terus bere ka batur bakal aya pahalaan moal gitu. Nah cenanya wa ma atakum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Apa yang kalian berikan dari harta supaya bisa berlebih, bisa nambahan balik, nah itu tidak akan bertambah di sisi Allah. Tapi apa yang kalian keluarkan dari zakat, dari sedekah, maka itulah yang akan berinfak. Maka ikhwati rahimakumullah, kalau toh seperti itu niat kita da baheula ge tara mere, nah ayeuna pas nyalek jadi mere, nah itu kan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Komo nepikeun ka geus dibikeun teu kapilih dipen tadi. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.